Ini adalah lukisan Persia abad ke-16. Pada lukisan ini menggambarkan sekelompok jin yang membantu manusia membangun tembok. Kedua ras yang berbeda ini bekerja sama dalam pembangunan tersebut. Ini merupakan penggambaran yang tidak biasa, karena jin dan manusia biasanya dianggap sebagai musuh satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada ancaman berbahaya yang memaksa kedua makhluk itu bekerja sama demi keselamatan mereka, dan ancaman apakah itu yang membuat mereka rela bekerja sama? Beberapa mengatakan ancaman itu adalah bangsa manusia yang keji dan sadis, yang lain mengatakan ras iblis. Tetapi banyak yang percaya bahwa ras yang mengancam mereka dan berbahaya ini masih ada sampai sekarang, dan ras ini bernama Yajuj dan Majuj, atau Gog dan Magog. Tembok tersebut dapat berfungsi sebagai alat sosiopolitik untuk memisahkan dan mendemonisasi suatu ras, atau sebagai sarana untuk melindungi Timur Tengah dari makhluk supernatural. Pada tahun 1999, sekelompok arkeolog menjelajahi sisa-sisa tembok raksasa yang dikenal sebagai tembok besar Gorgan. Tembok tersebut terletak di Provinsi Golistan dengan panjang sekitar 195 km. Tembok tersebut dikenal sebagai tembok besar Gorgan atau gerbang Kaspia. Tembok tersebut dibangun atau ditambah lagi oleh Kekaisaran Sasanian pada abad ketiga untuk melindungi kekaisaran mereka dari kekuatan Asia Tengah pada waktu itu. Kekaisaran Sasanian sangat luas mencakup Turki, Suriah, Irak dan Iran. Pada tahun 2004, arkeolog menggunakan teknik penanggalan radiokarbon menyimpulkan bahwa sebagian dinding ini berasal dari abad keempat, di mana Raja Persia pada saat itu dipercaya telah memperluas dinding tersebut. Sementara sejarawan lain berpendapat bahwa dia mungkin membangun di atas struktur yang sudah dibangun oleh Alexander Agung 1 abad sebelumnya. Jika tembok besar Gorgan ini dibuat Alexander Agung, maka selama 1000 tahun ini menjadi dinding yang terpanjang di dunia sebelum tembok besar Cina. Alexander Agung adalah penakluk dari Yunani sampai Pakistan, menurut buku biografi semi-fiksi Alexander Romance yang menceritakan kisah hidupnya, yang lebih ke fantasi daripada historikal. Alexander membangun dinding untuk melindungi Timur Tengah dari pasukan kanibal, dan dalam buku itu Alexander bertemu banyak makhluk fantasi selama perjalanannya ke Timur Tengah. Peristiwa yang memberi arti penting di dalam versi Alexander Romance adalah identifikasi tembok atau dinding yang dibangun Alexander di gunung untuk mengisolasi apa yang ia sebut suku barbar di dalamnya. Sepanjang waktu suku barbar ini dikenal sebagai Gog dan Magog, identitas Yajuj dan Majuj selalu menjadi misteri tetapi selalu dikaitkan dengan perang atau benteng besar dan saat kembalinya mereka itu menandakan dimulainya hari kiamat. Di Alkitab dalam kitab Wahyu, diceritakan bagaimana setan akan ditawan selama 1000 tahun, dan bagaimana mereka dilepaskan. Mereka akan menyesatkan bangsa-bangsa di 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, untuk pertempuran akhir dengan Kristus dan orang-orang kudusnya. Dan di dalam Islam memiliki narasi serupa yang menyatakan bahwa akhir dunia akan didahului dengan dilepaskannya Yajuj dan Majuj, serta kehancuran mereka oleh Tuhan dalam semalam, yang akan mengantarkan hari kebangkitan. Apa sebenarnya Yajuj dan Majuj itu? Ada yang mengatakan mereka adalah kekuatan supranatural, sedangkan yang lain mengatakan mereka merupakan sebuah kekuatan politik, pasukan atau bangsa yang mampu mendominasi dunia.
Lebih abstrak lagi, yang lain menafsirkan mereka sebagai analogi untuk kecenderungan manusia sehingga membuat mereka semata-mata sebagai konsep ideologis dan bukan fisik. Apapun mereka cukup menakutkan bagi Alexander, sehingga ia membangun tembok untuk melindungi Timur Tengah kuno dari mereka, dengan melibatkan bantuan jin dalam konstruksinya. Pertanyaan untuk ras dan keturunan manusia selalu menjadi elemen kunci dalam mengidentifikasi siapa itu Yajuj dan Majuj. Beberapa sejarawan mencatat bahwa dalam silsilah Alkitab, Magog adalah cucu Nabi Nuh melalui putranya Yafet, dan dari dia, keturunan orang-orang Asia Tengah yang kemudian pindah ke Eropa, dan merupakan leluhur orang-orang Eropa modern, dan juga berhubungan dengan orang-orang Rusia, Persia, India Utara, Turki, dan Mongol. Seorang sejarawan dari abad pertama menyatakan bahwa gerbang Alexander dirancang untuk menjadi sebuah penghalang terhadap suku Scythians, sekelompok suku kuno nomad yang asalnya tinggal di selatan Siberia. Dan di kalangan orang-orang Yahudi, suku ini dikenal sebagai Magogites, keturunan Magog. Menurut Alexander Romans, gerbang itu dibangun di antara dua gunung yang dirapatkan bersama oleh Tuhan, setelah Alexander berdoa untuk mendapatkan keuntungan strategis atas Yajuj dan Majuj. Alexander membangun gerbang Kaspia dari perunggu yang dilapisi minyak yang melekat erat. Gerbang itu mengurung 22 negara dan rajanya, termasuk Yajuj dan Majuj. Dan untuk lokasi gunung tersebut tidak jelas, tetapi dengan catatan arkeologis dan fiksi, gunung tersebut berada di dekat Turki, Armenia, Laut Kaspia, Iran dan Rusia. Dalam sejarah teks Kristen mencatat bahwa gerbang Alexander didirikan di antara dua gunung untuk mencegah pasukan Yajuj dan Majuj menghancurkan wilayah itu. Hal ini sama seperti yang ditulis dalam Alexander Romans, kisah saat Alexander berdoa agar memperkuat posisinya melawan kedua bangsa tersebut, sehingga seluruh pegunungan bergeser mendekat, dan dibangun tembok besi di antara gunung tersebut. Dalam tradisi Arab dan Islam dipercaya bahwa Alexander dikenal juga dengan nama Zulkarnain. Dalam Al-Quran Surat 18, Zulkarnain yang berarti si dua tanduk, bertemu dengan orang-orang yang meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari Yajuj dan Majuj yang menghancurkan negeri, dan Zulkarnain membangun tembok besi yang akan menahan Yajuj dan Majuj hingga akhir zaman. Karena hampir tidak ada yang tersisa dari tembok besar Gorgan, atau gerbang Alexander yang ada hingga saat ini, dan dari beberapa pendapat penulis di Mesir mencatat bahwa tembok itu bisa saja merupakan struktur yang tidak kasat mata dengan skala yang belum pernah terjadi, dan dirancang untuk melindungi makhluk-makhluk yang pada dasarnya mereka adalah makhluk goib, untuk menyembunyikan mereka dari dunia selama ribuan tahun. Untuk mendukung argumen ini, bahwa Yajuj dan Majuj adalah makhluk goib yang berbeda dari kisah apapun yang pernah dijelaskan sebelumnya, telah diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa ketika ia bertanya kepada Ali tentang makhluk itu, Ali menjawab dengan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan 1200 spesies di darat, 1200 spesies di laut, 70 spesies dari anak-anak Adam, dan manusia adalah anak-anak Adam, kecuali Yajuj dan Majuj. Apakah dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka bukan manusia? Ada teori lainnya yang memeriksa arti dari nama Gog, yang berarti esensi yang berapi-api, dan Magog bisa diartikan seperti mereka yang berubah menjadi Gog, dan dalam bahasa Arab nama Gog hanya dikaitkan dengan penyebaran yang tidak terkendali dari yang berapi-api.
Dalam hal ini, bahwa satu-satunya makhluk yang terbuat dari api yaitu adalah iblis. Jika ini memang kasusnya bahwa Yajuj dan Majuj adalah jin yang sangat kuat dan kejam, maka bisa dilihat dalam lukisan bahwa Alexander yang dibantu oleh jin lainnya, dalam upaya mereka untuk membangun struktur tembok yang besar yang pada dasarnya berbentuk supranatural. Teori lainnya yang kurang populer menyatakan bahwa Yajuj dan Majuj adalah raksasa Nephilim, atau keturunan manusia dan para malaikat. Menurut teks apokrif, raksasa keji ini pernah mengarungi bumi sebelum dihancurkan oleh peristiwa bencana yang banyak ditafsirkan sebagai banjir besar. Tradisi menggambarkan Yajuj dan Majuj setinggi pohon cedar. Mereka akan muncul di timur laut dalam jumlah yang besar, kemudian melanjutkan ke selatan menuju Israel, meminum air sungai Tigris, Eufrates dan Danau Galilea. Ketika tidak ada target manusia lagi, mereka akan menembak ke langit dengan harapan dapat menghancurkan surga. Dalam konteks dan teori ini, suku ini diduga spesies maju secara teknologi. Nephilim berasal dari luar angkasa. Ini juga bisa diartikan bahwa kembalinya Yajuj dan Majuj secara teknis adalah bentuk invasi dari alien atau makhluk luar angkasa. Dalam tradisi Alkitab dan Al-Quran, pada dasarnya Yajuj dan Majuj adalah sekelompok makhluk yang keji yang ditahan oleh Alexander dengan dinding yang membatasi mereka dengan manusia, dan akan ditakdirkan muncul pada akhir zaman, saat tembok dinding tersebut sudah tidak bisa lagi menahan mereka. Pada akhirnya teori-teori mengenai Yajuj dan Majuj sangat luas dan beragam, bergantung pada era dan perspektif mereka yang membacanya. Kombinasi antara fakta sejarah seperti konstruksi tembok besar Gorgan, dan kisah penaklukan Alexander Agung, dan teks-teks Al-Quran dan Alkitab yang mengkonfirmasi pemahaman sejarah yang ada, hingga cerita fiksi dari teks seperti Alexander Romance, jelas bahwa misteri yang membentuk warisan karakter-karakter ini, akan terus menjadi sebuah misteri.